Mana apa kabar? Puji Tuhan baik. Baik ya. Ya. Cuy, gue tuh ngewawancarain lu tuh, wah pasti Morris gak mau sih kata gue. Apa gitu? Soalnya lu dari dulu gak mau gue wawancara. Gak jelas sama kadang-kadang dari dulu soalnya. Iya sih, cuman kayak kamu ya salah satu temanku yang udah centang biru gitu ya. Anjay, nggak berguna centang biru tuh, Cok. Centang biru tuh ketika pandemi itu sama Aja sih, ya. Kecuali kita mungkin kayak orang-orang ya yang Iya. tiap hari memang benar-benar jual apa yang kita punya, looks, terus kemasan apa yang kita tawarin Iya. kepada orang sehingga orang bisa endorse kita. Cuman kan rata-rata endorse tuh paling banyak tuh kecantikan, Cok. Sedangkan kita nih nggak cantik. Ganteng gitu. Iya. Iya. Tapi gue tetap bangga sih dengan menyombongkan bahwa gue punya teman yang centang biru itu sebuah prestasi loh anjing bagi. Gue tuh nggak bangga coba sih. Tapi kan jarang-jarang cuy punya centang biru tuh. Enggak juga sih. Ya juga. Ya mungkin karena di kalangan kita sedikit kali Sedikit ya. ya. Karena orang-orang di kalangan kita tuh kan art banget ya. Kecuali gue. Ya mungkin Kecuali gue. saya nggak tahu lah ya. Gue nggak tahu kalau itu. Iya bener. Tapi gue nggak akan bahas tuh hari ini sih. Gue pengen bahas sebenarnya kalau yang gue tulis secara tematik itu lu dengan kemasan kekinian tapi lu tetap menjaga tradisi lu gitu. Dari cerita silsilah dulu deh. Silsilah apa nih? Dari suku. Lu memang dari keluarga turun temurun Baik-baik tuh gitu. ya, dari keluarga turun temurun tuh memang ini. Memang punya garis bahwa lu di wilayah kesenian gitu. Kalau di keluarga aku itu sih, kalau dibilang punya pengaruh di masyarakat juga mungkin karena memang keluarga itu rata-rata aktif di masyarakat maupun di kesenian kayak gitu. Kalau mama aku emang dia ini ya penari, pengajar, bukan pengajar, dia sering ngajar. Kalau di kampung itu kan di sana nggak kenal sanggar tari. Siapa yang mau belajar biasa mereka ajarin. Nah kakek juga sama. Kalau kakek itu memang dia pemusik, terus dia juga pengrajin apa aja, termasuk buat alat dia bisa. Terus bikin kayak pandai besi gitu dia juga. Yang bisa aku dapetin tuh dari kakek itu cuman bisa main alat musik sih, sama paling mahat ya sama bikin gitu. Nggak, tapi itu tuh kalau misalkan di suku lu di Dayak Kenya ya, itu memang karena gue nggak tahu ya, sorry nih kalau salah. Itu kayak kerajaan gitu nggak sih men? Maksudnya dalam artian lu punya orang bagian ini. Kalau Enggak gue sih. ngeliat di keraton di sini kan gitu ya. Maksudnya ada yang memang bagian udah keluarga ini bagian musik nih. Jadi turun temurun ngurusin musik gitu. Oh iya, kalau di sana tuh enggak sih. Tapi memang rata-rata kalau di sana itu kalau memang keluarganya pandai besi, pasti ada yang menurun ke Keturunannya. anak, ke cucunya. Tapi kalau secara kayak strata gitu ya, memang harus mereka nih enggak sih. Memang bisa siapa saja. Itu lu dapat ilmu sape itu dari kakek lu berarti. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Ya bersyukurnya karena memang dilahirkan di keluarga yang cinta dengan seni ya. Seni. Terus sampai sekarang pun masih bermain di seni. Memang dari kecil suka main musik ya. Dari kecil memang main musik sih. Karena di rumah itu kan tempat orang-orang datang latihan ya. Jadi orang-orang itu sering datang ke rumah. Jadi dari kecil itu sekitar dari umur 8 tahun tuh aku udah terlibat di kesenian. Jadi masuk tim kesenian kampung. Jadi berangkat kemana, ke kampung mana, aku ikut sebagai pemain musiknya. Tapi itu tuh masih berlaku sampai sekarang nggak sih? Man? Masih ada nggak sih yang kayak gitu-gitu? Masih sih. Masih ada di tempat lu? Masih. Wah itu keren banget. Dan itu sistemnya bukan sanggar kan sebenarnya? Bukan sanggar. Apa ya? Jadi kalau di kita tuh ada kayak silaturahmi ya, kalau sekarang bisa dikatakan kayak gitu. Jadi kita datengin ke kampung sebelah, kita berkesenian bareng kayak gitu. Serius lu? Iya. Dulu tuh kayak gitu. Jadi kami akan datang ke kampung sana, misalnya ke kampung A untuk entah nanti ada olahraganya juga, terus kesenian barengnya.
nari bareng, main musik bareng kayak gitu. Bukan tanding tuh, cuman Lain sih, sowan ada sih aja. ya, sowan doang. Ada yang tanding sih, ada yang memang lomba kayak gitu kan. Tapi ada juga yang memang kita berkunjung ke sana. Nanti mereka akan membalas kunjungan kita juga ke tempat kampung kita. Wah, itu strategi yang mantep. Jadi antar kampung ya akur-akur aja berarti. Iya, terakhir itu kapan ya? SD apa SMP? SMP aku di sana ya, SMP aku di sana karena SMA kan aku udah merantau. Tapi lu tahu masih ada sampai sekarang yang kayak gitu. Harusnya sih masih ada. Harusnya aja. Harusnya. Ya mungkin terkikis juga ya, karena politik di daerah itu sangat mempengaruhi kekerabatan antar kampung juga. Iya sih. Jadi si kampung A politiknya kemana, si B kemana, ya kadang itu bangsat juga menurut aku gitu loh. Yang tadinya harmoni aja ya jadi permusuhan kadang-kadang Gara-gara politik ya. gara-gara politik sih. Tapi mungkin itu jadi PR juga untuk anak-anak muda sekarang gitu, nggak kemakan dengan isu yang berkembang di masyarakatnya kan. Ya. Kalau bisa ya muda dari suku apa aja ya kita rawat silaturahmi dengan baik lah. Ya. Seperti pendahulu-pendahulu. Berarti udah berapa puluh tahun Riz main sape, Riz? 20 tahunan karena dari umur 8 tahun. Kebaca dong umur gue. Iya sih. Iya sih. Gue masih muda. 32 ya? Enggak, masih belum 30 Udah lah. 30. Wah, anjing ya. 20 tahun tuh udah mateng loh, Riz. Ya. Dan lu memang fokus di sape ya? Iya sebenarnya kalau dulu tuh nggak fokus di sape sih. Kalau bermain musik itu karena awalnya aku dari selain di musik tradisi aku juga di modern. Di gereja aku Oke, gereja. main musik juga. Main piano, terus kadang ngedrum, Ya. terus kadang gitar juga gitu loh ya, tergantung posisi mana yang kosong. Mulai kapan memutuskan bahwa oke, gue di sape, hidup gue di seni, udah nih titik nih. Itu mungkin sekitar tahun 2000 berapa sih? 10-11an itu loh awal-awal. Tuh, momennya apa tuh? Momennya itu ketika aku kan datang ke Jogja itu 2010 ya. Datang ke Jogja itu 2010 terus ngambil di akademis itu juga di bidang kebudayaan gitu loh. Jadi aku pikir aku harus sekalian aja deh semuanya gitu loh. Nggak hanya di bidang apa namanya? Praktek ilmunya saja, tapi aku pengen lebih dalam lagi. Dan aku juga melihat bahwa di Sape itu zaman itu masih sedikit sekali yang main. Dan hanya orang tua yang setauku. Itu di daerahmu. Di daerahku ya di Kalimantan secara keseluruhan sih. Tapi lu sadar gak turut andil mempopulerkan sape ini? Kalau turut andil iya mungkin ya. Terus kalau sebenarnya tuh aku ngelihat ke tetangga sebelah sih sebenarnya itu. Di Malaysia itu mereka tuh sangat disupport entah itu lingkungan sama pemerintahnya. Pemerintah ya. Mereka sangat disupport sekali dan zaman-zaman itu tuh yang memiliki recording yang bagus tuh cuma dari sana semua. Sedangkan kami dari Kalimantan itu hampir tidak ada file recording yang benar-benar full bagus itu loh. Yang benar-benar bagus. Yang profesional tuh nggak Yang ada. profesional nggak ada. Jadi akhirnya kan aku mikir kok kami nggak ada gitu. Dari situ aku mulai coba ngumpulin lagi tuh. Kalau catatan tuh kayak ngumpulin catatan lagu-lagu Sape itu seperti apa yang tradisinya itu tak rekod ulang Oke. dengan versiku. Terus tak sebarin yang tradisinya kayak gitu. Ya sebenarnya simple sih, pengennya itu biar anak-anak yang seumuranku dan di bawahku lagi tuh mereka kenal nih. Ini namanya lagunya ini namanya ini kayak gitu. Karena zaman aku tuh nggak ada pengetahuan tentang yang seperti itu. Memang karena waktu itu mungkin bukan anak mudanya bukan nggak mau, tapi memang nggak ada referensinya ya. Ya selain nggak ada referensi, nggak ada juga tempat untuk melakukan itu loh. SDM-nya yang kurang gitu loh. Bukan kurang, belum sampai ke sana. Belum sampai di titik menyadari bahwa itu penting untuk didokumentasikan, untuk diabadikan.
gue tahu lu kuliahnya tuh di kampus yang art abis gitu ya. paling art se Asia Tenggara. Kampus gue. Tapi kita tidak akan bahas itu, agak sensitif. Oh iya. Nanti saya di DM lagi sama dosen. Apa yang menyebabkan lu masuk ke ranah populer? Pertama itu selain bosen ya, karena aku tuh dari kecil sampai 2013-14 itu tuh main lagu tradisi. Adapun karya yang aku bikin ya kamu tahu sendiri, Ya, karya ya. kita tuh kayak egois banget gitu loh, pengen menunjukin bahwa aku itu pengen nggak mau merubah sesuatu yang sudah pernah ada gitu loh. Itu konsepku awal-awal. Ya. Tapi secara tidak langsung sebenarnya aku udah Ya. ngerubah si tradisi yang tadinya aku anggap itu nggak merubah, tapi ketika masukin di atas panggung otomatis itu udah berubah juga kan untuk konsumsi orang banyak. Gue udah pakai delay dan gue juga kadang explore vokal juga di situ, dimana di tradisinya nggak selebay itu nge-explore vokal. Oke. Ya kan, jadi aku mikir tuh karena udah ketika ada event kebudayaan lah ya, biasa kita sebagai penghias lah, zaman itu tuh penghias acara-acara dinas pariwisata kebudayaan, aku tuh mikir kayak kok kayak gini terus, kok bosen. Maksudnya bosennya tuh ya aku tuh kayak nggak berkembang gitu loh. Selain itu aku juga mikir bagaimana cara aku memasyarakatkan alat musik ini bisa dikenal oleh masyarakat banyak gitu loh. Orang-orangnya harus tahu nih, harus tertarik dulu dengan alat musik ini. Tapi kalau misalnya aku mainnya dengan tradisi, tentu yang akan tertarik tuh hanya orang-orang tua saja. Ya. Dan mungkin orang-orang yang dari asalmu aja gitu. Dan dari asalku doang. Ya. Orang-orang di luar itu mungkin kayak bodo amat aja lah. Akhirnya aku mencoba itu, sebenarnya iseng banget itu, main cover pakai sape gitu. Terus aku post di Instagram, itu naiknya gila-gilaan cuy. Itu zamannya belum ada cover-coveran ya? Belum ada cover-coveran. Ya gue inget banget tuh, itu belum ada cover-coveran. Belum ada cover-coveran menggunakan alat musik tradisi. Ya. Zaman itu belum ada. Terus itu tuh mulai ketika aku ngepost berkaitan dengan sape dan memainkan lagu pop, itu yang nonton banyak banget cuy. Bahkan sampai ratusan ribu orang yang nonton. Mulai aktif, bener-bener aktif cover itu 2000 berapa ya? 16-17 itu udah bener-bener cover terus tuh. Cover terus. Dari situ sih kayaknya. Jadi yang tadinya aku pikir sape ini nggak bakal bisa nih masuk ke ranah-ranah industri, nggak bisa nih masuk di event-event yang tidak berbau budaya. Tapi justru karena lewat cover-cover tadi itu, aku bisa main loh di event-event yang tidak pernah terpikirkan olehku gitu loh. Event-event kadang-kadang event motor gue main cuy. Event motor, gala dinner gitu kan. Bayangin kalau misalnya waktu itu aku main tradisi, jarang banget loh. Ya. Yang mengundang dengan mengeluarkan uang untuk memainkan lagu tradisi di acara itu gitu loh. Dan di situ aku mulai ngebaca ini sebuah peluang nih. Ini sebuah peluang dan belum banyak orang yang ngambil gitu loh. Strategi-strategi itu lu dapetin, itu kan udah ilmu bisnis banget ya Men. Iya. Itu dapet dari mana lu cuy? Itu tuh kayak ngalir aja maksudnya. Nggak tahu ya, dari dulu tuh aku memang suka Emang otaknya udah otak jualan ya dari dulu? mungkin memang otak jualan karena mungkin di keluarga itu udah kebentuk kali ya. bukan kebentuk jualan, tapi memang bapak itu kan dulu selalu kayak dia dulu yang punya ini, misalnya kayak usaha ayam dulu, dia yang duluan di sana. Terus begitu orang pada jualan ayam, dia udah enggak. Terus dia berkebun sayur, begitu orang banyak, dia udah enggak, kayak gitu tuh loh. Oh makanya lu sekarang malas cover-coveran tuh salah satunya itu ya? Mungkin ya, karena udah banyak banget kan. Sekarang tuh udah banyak banget, bukan nggak mau cover sih, tapi kayak apa sih yang membedakan gue dengan orang lain gitu. Betul. Tentunya kita akhirnya bikin sesuatu yang agak beda aja sih sedikit. Salah satunya Adil Catalinho itu ya? Ya, ngeluarin karya sendiri. Wih, itu meledak banget tuh, dahsyat tuh.
Kata gue anjing, memang orang ini anjing kata gue. Dulu zamannya cover-coveran si kampret nih meledak. Orang udah cover-coveran dia bikin karya sendiri meledak juga, bangsat sih kata gue. Cuman sekarang itu bukan nggak ketemu formula untuk ke industri yang lebih ini ya, lebih luas lagi. Cuman kayak masih ngerem itu loh Joy, masih ngerem kayak kalau misalnya gue ngelakuin ini, misalnya bener-bener pure ke industri, otomatis nanti alat musik gue ini cuman kayak tempelan doang nih nanti. Jadi kayak bisa jadi anak-anak angkatan 2020 ke atas nggak tahu ini alat gitu loh. Ketika gue bener-bener yang udah gue pengen nih di industri bener-bener pure modern kayak gitu. Itu gue rem doang di situ sih. Ya, itu jarang-jarang sih ada yang mikir. Maksudnya kan lu berpikir untuk tetap melestarikan pada menjaga tetap ya. Menjaga tetap. Itu jarang-jarang banget sih. Padahal kalau lu mau mungkin bisa aja sekarang lari yang benar-benar ke arah industri yang ya isinya cuan semua memang gitu ya. Iya. Cuman memang ngejaganya itu susah mungkin. Ya mungkin nggak sekarang ya, nggak tahu besok ya. Gimana lu menanggapi stigma-stigma seniman coveran kayak gitu? Negatif-negatif Iya, gitu iya. ya. Kalau dulu gue emang bodoh amat sih cuy, karena bagi aku itu zaman-zaman itu memang mencari teman sebanyak-banyaknya. Ya bodoh amat ketika kita cuma ngedengerin celoteh satu dua orang, sedangkan yang lain itu tidak mengeluhkan itu gitu. Yang lain itu enjoy aja kok dengan apa yang aku lakukan, dan yang aku lakukan itu juga ternyata di aku itu ada manfaatnya juga gitu loh. Jadi ketika ada stigma kayak musisi coveran, apalagi di bidang akademis ya, apalagi kita itu dulu zaman itu aku disorot sekali tuh, gila Morris, sarjana di bidang musik, kok arahnya ke apa gini-gini, kenapa nggak membuat karya? Itu paling banyak. Kenapa kamu nggak buat karya aja? Kan kamu orang musik kayak gitu. Iya, itu sebelum gua cover gua udah bikin karya, bahkan udah konser tunggal gitu loh. Tapi goalsnya tuh nggak sebanding. Ya. Berarti lu nanggepin itu semua tuh dengan ya udah cuek aja gitu ya? Gue cuek aja sih. Karena bagi aku tuh yang penting apa yang pengen aku capai berapa bulan, berapa tahun ke depan bisa tercapai dengan yang aku lakukan sekarang walaupun pelan-pelan. Gitu. Karena belum tentu ketika aku ngedengerin mereka nih akan bisa sampai ke sana. Ya, betul. Malah justru mungkin ketika melihat kita lebih bobrok dari yang sekarang, mereka akan sangat senang. Ya. Kan kadang ada teman yang senang melihat temennya sengsara kan. Ada. Menarik gitu, Riz. Gue mengamati lu dari lama gitu, terus yang gue salut lu tetap berjalan di situ dengan media itu gitu. Sampai pada akhirnya tuh kayak kesan instrumen tradisional tuh keren gitu. Iya, mungkin itu yang dilihat sekarang ya. Iya. Kalau zaman dulu kan masih kayak ada pro dan kontranya kan. Nggak boleh nih alat musik tradisional digini-giniin. Tapi ya sama lagi kayak awal. Selagi yang protes terhadap kenapa harus digini-giniin, aku bertanggung jawab dengan apa yang aku lakukan, dan aku datangi mereka dan jelasin, dan itu clear. Bagi aku udah clear. Jadi setelah itu mau orang ngomong apa aja tentang aku berkesenian, bodo amat aku. Ya. Selagi komennya nggak masuk di akal sehatku, bukan nggak aku dengar ya, kayak oh ya kayak gitu aja. Ya didengar sih didengar, tapi nggak difilter. Difilter, benar-benar difilter. Banyak banget nih orang Kalimantan berarti yang ke-influence sama lu ya, Riz ya? Mungkin ya, karena kalau dulu sih gue mikirnya gini, kan aku juga buat alat musik ya. Ketika sampai ini banyak dikenal orang banyak, otomatis kan kalau secara bisnis ya, banyak juga yang nyari alatnya tersebut. Nah, itu logika gampangannya gitulah ya. Iya, itu yang dulu aku terapin sih. Ya setiap bulan tuh ada aja yang nyari gitu, yang nyari, entah mereka memang suka dengan alatnya, entah nanti mereka juga cuman jadikan pajangan, tapi paling tidak mereka ada ketertarikan dulu kan. Tapi ya gue tetap herannya tuh anjing nih.
Kampret nih berhasil. Maksudnya secara movement berhasil, secara bisnis juga jalan kan akhirnya maksudnya. Iya. Itu tuh effort yang luar biasa loh itu. Yang bikin kenapa harus tetap kayak gini ya, walaupun sebenarnya ada banyak tawaran yang menggiurkan di luar musik ya, tentunya dengan disiplin ilmu yang kita punya. Tapi karena kayak aku tuh kayak berhutang juga gitu loh dengan orang-orang yang mungkin mereka sedikit terjebak di musik tuh gara-gara ada gue juga di situ. Oke. Anak-anak itu. Terus kalau misalnya gue lepas nih dari musik, kok nggak hancur gitu loh, kayak kecewa gitu loh. Iya, Kecewa. Padahal memang dari awal aku pengen musik tradisi ini sebagai salah satu yang dimana aku berada ya aku akan bawa share tentang alat musik tradisi. Itu sih. Ya kayak contohnya misalkan lu udah bawa orang, maksudnya orang jadi mengenal musik gara-gara lu, terus lu nya malah Gue pindah gitu. malahnya pindah gitu, kayak pindah agama gitu kan. Anjing lu gimana sih kata orang kayak gitu. Datang bawa agama lu, keyakinan lu kan, prospek orang gitu, prospek terus orang itu pindah, ya lu pindah. kan kayak sakit hati gitu kan, kayak gitu sih. Tapi apa ya, musik itu bagi aku tuh kayak bukan tempat mencari uang sih, bisnis, musik gitu loh. Ya. Kalau menurut aku Tetap beda ranahnya, tetap beda, masing-masing ya. ranahnya beda. Ketika musik itu dibisnisin itu pun udah beda. Ya. Udah beda ininya, apa namanya, Penyikapannya udah beda sekali. ya. Kayak kalau sekarang itu ya, kalau bermusik aku bikin apa yang pengen aku bikin aja udah. Apa yang aku senangi, masalah ntar ini viral atau enggak, udah nggak mikir, aku nggak mikir ke sana sih. Yang penting aku puas dengan apa yang aku bikin sih. Kayak gitu. Tapi beban gak cuy jadi influencer gitu? Enggak sih. Enggak. Karena aku nggak ngerasa aku influencer. Tapi kan banyak banget yang ngefans sama lu. Kayak enggak sih, menurut aku tuh kayak bonus doang sih kayak gitu tuh, apa yang kita lakuin dan orang senang dengan apa yang kita lakuin tuh kayak, Tapi yang benci juga banyak kan? kayaknya nggak ada yang benci gue deh. Anjay. Tidak mungkin. Kayak perfect sekali hidup lo, nggak ada yang benci lo. Kan ada yang suka komen-komen itu, gue kan Iya. lihat juga tuh yang Ya ada sih, ya mungkin yang nggak suka dengan gue karena mungkin di frame pikiran mereka tuh kalau orang Dayak itu primitif ya. Sampai Oke. sekarang itu banyak yang beranggapan bahwa orang Dayak itu terbelakang sekali. oke. Dan ketika ada orang Dayak yang tiba-tiba nongol kayak aku, ya kayak gini, kayak gitu, putih apa semacam, bukan masalah ras ya, tapi banyak orang yang rasis gitu loh, banyak orang yang rasis dengan keberadaan seseorang, dan mereka tuh nggak mencari tahu bahwa di Kalimantan itu begitu banyak sekali suku-suku yang ada di sana, dan mereka langsung ngejudge orang-orang itu dengan, wah ini anu nih tit gitu kan, ya lu tahu sendiri lah, kayak rasis banget, kayak Oh iya. rasis banget. Lebih ke fisik tapi ya. Fisik sama ke ini suku. Oke. Bukan orang Dayak ini, dia nih ini kayak gitu. Lo tau lah kalau udah ngeliat muka gue nih kan. Iya. Nggak perlu gue sebutin. Orang tuh selalu beranggapan kayak gitu. Kenapa sih gitu loh? Kenapa sih membeda-bedakan kayak gitu? Ngeri juga. Itu doang sih yang gue risih itu dari dulu, makanya ya wajar sih ketika ada yang orang-orang lain yang tersinggung ketika dibilangin suku tertentu dan mereka nggak terima, ya wajar, karena aku sendiri juga ngalamin gitu. Aku ngerasa bahwa kami di Kalimantan itu juga salah satu orang yang dari dulu tinggal di sana gitu loh. Nggak, walaupun mungkin dulu banget sebelum Indonesia merdeka kami dari mana atau dari mana, gue nggak tahu juga. Berarti lu berpakaian seperti ini sekarang itu adalah sebuah bentuk perlawanan apa? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga sih. Emang biar keren aja apa gimana? Biar keren aja. Biar keren. Enggak sih. Karena sebenarnya gue kadang bodo amat dengan penampilan gue juga sih. Maksudnya Enggak dong, enggak, tidak mau mungkin. pakai apa aja. Tidak mungkin, Anda bodo amat tidak mungkin. Saya tahu Anda. Tetap dipilih dong, mau keluar kamar tetap dipilih dong. Oh iya sih kalau itu, kalau sekarang ya. Karena apa ya?
Kan suka aja sih. Suka aja. Suka aja. Lalu lu ini Riz, ini menarik. Tapi kan lu tahu kan waktu zaman aku kuliah bentuknya kayak mana ya kan, ke kampus. Itu masih awal-awal ya. Iya, datang ke kampus ya setelah lulus doang kan yang Iya. ikut trennya masyarakat lah. Betul, Secara kalau keluar tuh ya berpakaian seperti masyarakat. Iya. Kalau dulu masih tasnya ini ya, apa sih? Masih anjat. Iya, masih anjat. Kemana-mana anjat. Rambutnya gimana rambutnya? Ambut. Aduh, gue harus nyari foto lu sih. Nanti gue pajang ya. Lo nggak bakal ketemu foto gue yang itu. Keren banget tuh itu. Nah, itu keren loh. Menurut gue itu keren loh, Riz, tapi. Iya, di era itu memang keren. Aku pun ngerasa keren zaman itu Dan itu kan. udah, walaupun lu belum jadi influencer zaman itu udah banyak banget yang ngikutin tuh. Terutama yang Iya. dari sana tuh. Iya sih. Iya kan? Ya karena apa ya? Gue tuh ngerasa kayak ketika zaman-zaman itu bertampilan seperti itu tuh menarik sekali sih. Beda tuh penting waktu itu. Beda itu penting. Betul. Bukan dari dulu, bukan dulu sih. Sekarang juga sama Sekarang sebenarnya. pun sama. Jadi kalau zaman dulu tuh era-eranya kita tuh kayak nge-brand diri kita tuh Lewat penampilan lewat kan? penampilan salah Betul, satunya. betul. Sepakat gua. Bukan musik loh, bukan musik Bukan loh karya zaman, lah ya. bukan karya, tapi nge-brand kamu secara personal itu yang seperti apa. Zaman itu kan Betul. kayak penting sekali. Jadi ketika orang siapa ya nama anaknya, dia tuh ini gondrong, tatoan, piercingan, Iya, kemana-mana, Betul. apa namanya, pakai celana pendek atau kayak gitu loh. Soalnya waktu itu juga jarang orang mencuat gara-gara karya ya. Karena orang Iya. waktu itu banyak banget yang bikin karya tuh. Betul, betul. Ya kan? Berarti lu meletakkan tradisi lu, budaya lu di apa, Riz, berarti? Ideologi. Karena di penampilan udah nggak ada nih. Udah samar gitu kalau di penampilan. Kalau menurut aku tuh lah budayanya udah kayak gitu. Kalau aku mungkin udah seperti sekarang ini, mungkin kebudayaanku sekarang begini, bisa match dengan menampilkan aku seperti orang tradisi, aku bisa. Ketika memang dia harus masuk di wilayah yang populer juga bisa, mungkin lebih ke sana sih. Pada akhirnya ya lu sebenarnya tidak mengikuti budaya yang dulu, lu menciptakan budaya lu sendiri ya. Ya mungkin lah ya. Wih, keren Tapi banget. semua orang itu menciptakan budaya untuk dirinya sendiri. Waduh, gitu. bahaya nih obrolan S2 berat gini. Anjay, bangsat, gagal lah. Enggak lah, setiap orang tuh pasti tanpa disadari ya, setiap orang tuh punya Pada akhirnya punya budaya sendiri ya. dia sendiri. Ya. Kebiasaan kan. Akhirnya menjadi tradisinya dia sendiri Ya. gitu loh. Kayak misalnya orang bangun pagi, rokok, ambil boker dulu atau enggak ngopi dulu baru boker kan kayak gitu. Ya. Jangan semakin lama semakin ngawur kalau ngomong sama lu. Ujung-ujungnya masalah seksual lagi aja. Tapi kita deal ya. Deal. Kalau kita selesai pandemi, Kita nikah. Enggak. Oh, enggak. Apa sih? selesai pandemi, Kita ke Maerot.